Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Rabu malam Kamis 24 Januari 2024 bertepatan dengan 11 dari bulan Rajab 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran dalam pembahasan tafsir Juz Amma di surat Al-Balad, yang mana titik penekanan pembahasan kita kepada tahsin Al-Quran, yakni ilmi tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, dan juga kepada qiraah asyarah. Maka kita baca ayat per ayat bagaimana qiraah dari qura al-asyarah yang berbeda-beda. Kemudian kita mengi'rab ayat-ayat tersebut agar kita bisa menterjemah dengan baik dan benar. Dan yang keempat, mengambil tafsir salaf dari para sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, bahkan datang dari Nabi marfu, namun dengan catatan hadis sanad yang sahih. Sehingga alhamdulillah tafsir yang kita berikan disaring, tidak menukilkan dari sanad-sanad yang dhaif insyaallah. Maka kita masuk kepada ayat yang ketiga. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim. Dan kita baca dengan qiraah Hafs an Asim yang antum hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Maka ucapan Allah wa walidin wa ma walad, waw di sini muraqqaqah. Dan waw yang kedua sama muraqqaqah. Dan waw yang kedua, wa di sini ada mad tabi'i. Alif sakinah sebelumnya kasrah, sebelumnya fathah, wa. Maka mad wa dua harokat. Lidin lam muraqqaqah dan dal muraqqaqah. Dan di sini dal dalam keadaan tanwin, walidin. Maka makhrajnya tanwin itu adalah nun. Asalnya makhraj nun adalah makhraj lisan. Na, ni, nu, an. Atraful lisan ma'a fauqa usul asanaya al-ulya minal hanaf al-a'la. Na, ni, nu, an. Namun di sini walidin makhraj nun tanwin bertemu dengan waw, maka di sini hukumnya tidak lagi makhrajnya dari makhraj nun, dikarenakan hukumnya menjadi idgham. Dan apa makna idgham? Makna idgham adalah udghima, dimasukkan tanwin kepada waw, dan tanwin adalah makhraj nun. Maka makhraj nun dihilangkan, masuk kepada makhraj waw. Makhraj waw di mana? Syafatan, dua mulut, bitadwir, dengan dilingkarkan. Jadi wa wi wu au. Wa wi wu au. Di sini tanwin yang tadinya makhrajnya dari nun, atraful lisan, na, ni, nu, an,
dibaca waladin. Di saat bertemu dengan waw, maka di sini menjadi idgham. Tidak dibaca nunnya, dimasukkan ke waw menjadi wawalidiu, wawalidiu. Jadi tidak din tetapi diu. Ini makna dari idgham. Sehingga makhrajnya bagaimana? Kepada waw. Nunnya tidak ada. Wawalidiu. Tidak ada wawalidin. Tapi makhrajnya langsung waw. Ini yang dinamakan dengan idgham. Dan di tajwid Hafiz an Asim idgham yang ada seperti ini. Idgham bi gunnah. Dan di sini adalah idgham bi gunnah. Maksudnya masuk idgham kepada waw, selesai idgham. Dan terbagi idgham menjadi dua, bi gunnah dan bila gunnah. Apa makna bi gunnah? Si idgham ini membutuhkan keluar dengan gunnah, maknanya makhrajuhu khayshum. Maka di saat masuk kepada waw itu hanya dinamakan idgham. Dari tanwin nun kepada waw dibaca dengan waw, walidiu itu dinamakan idgham saja. Lalu bi gunnah maknanya di saat dibaca diu itu makhrajnya pindah kepada khayshum yakni hidung. Maka di sini dinamakan idgham bi gunnah dan hukumnya harokatan. Maka di sini tidak cepat. Walidiu wama. Walidiu wama. Idgham ada, tapi tidak ada gunnah. Maka ini qiraah Hafiz an Asim ada idgham dan dia dua harokat. Maka dibaca wawalidiu, wawalidiu, ada dua harokat. Diu dan makhrajnya dari hidung. Wawalidiu wama, diu wama. Maka diu ini syahidnya dia dalam keadaan gunnah dari khayshum. Adapun bagaimana cara mengetahui gunnah kita dengan baik dan benar? Maka dengan kita tutup hidung. Di saat kita tutup hidung dan terputus dari gunnah berarti qiraah kita benar. Maka dibaca wawalidi wa ma walad. Ditutup hidung kita. Jika terputus berarti idgham bi gunnah kita benar. Coba tutup wawalidi wa ma walidiu wa ma, maka susah. Maka ini menunjukkan idgham kita benar karena makhrajnya khayshum. Dan adapun wama, maka waw di sini harf muraqqaqah dan mim muraqqaqah dan alif di sini mad tabi'i. Wama, maka ada dua mad tabi'i tadi, walidin. Wama mad tabi'i yang kedua. Waladin, maka waw muraqqaqah dan lam muraqqaqah dan dal muraqqaqah. Wama walad. Maka semuanya di sini ayat yang ketiga juga ayat yang semuanya muraqqaqah. Berarti dia sama seperti ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Sama-sama datar. Adapun di ayat yang pertama ada huruf mufakhamah qaf. La uqsimu. Maka di sini mufakhamah dibedakan. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Rata. Ayat kedua dan ketiga antum merasakan rata. Maka semuanya muraqqaqah. Maka selesai dari ilmu tajwid, faedah yang bisa kita ambil di sini ada idgham bi gunnah.
dan ini dari tajwid Hafs an Asim. Dan nanti ada tajwid yang lain berbeda hukumnya. Dan juga hukmul mudud walidin ma wa ma kilahuma matabi'i. Dan juga walad, ini perlu diperhatikan, banyak di antara kalian membaca tanpa qalqalah. Maka dibaca di sini wa walidin wa ma walad. Dan qalqalahnya apa? Qalqalah al-wusta. Di mana di sini dia di akhir kalimat tanpa ada tasdid, maka qalqalahnya al-wusta. Lebih kuat daripada di tengah seperti uqsimu. La uqsimu. Dan di sini wa ma walad. Maka walad lebih kuat. Juga seperti yang sebelumnya. Bihadal balad wa ma walad. Dua-duanya mutawassit. Maka selesai dari ayat yang ketiga dari ilmu tajwid. Dan adapun sekarang kita berpindah kepada ilmu qiraah. Dan makna dari ilmu qiraah adalah ilmu bagaimana terjadi ikhtilafat dari ayat ini menurut qiraah para qurra yang 10. Maka telah terjadi dua pendapat antara jumhur ahlul qurra dengan satu qurra yang lain. Maka berpendapat jumhur di dalam ayat ini seperti tadi pembahasan idgham bi gunnah wa walidin wa ma walad. Maka di sini dua harakat sebagai idgham bi gunnah. Dan ini adalah qiraah dari jumhur. Manhum, siapa mereka jumhur? Di sini ada 9. Kecuali 1. Dan 1 nanti siapa? Hamzah Az-Zayyat. Maka di sini dari 9, pertama Imam Nafi' Al-Madani. Dan Nafi' Al-Madani mempunyai 2 murid, Qalun dan Wars. Maka Wars An-Nafi' dan Qalun An-Nafi'. Dan Imam Nafi' Al-Madani kembali qiraahnya kepada sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Maka lihat di sini bagaimana ahlul qiraah, orang-orang awam mungkin memahami qiraah dari mana mereka. Maka kita katakan mereka sanadnya kepada Nabi. Maka qiraah Wars An-Nafi' ujung-ujungnya dari Nafi' Al-Madani kepada Ubay ibnu Ka'ab. Dan Ubay ibnu Ka'ab dari sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi seperti di hadis yang muttafaqun alaih, fastaqra'ul Qur'an an arba. Siapa saja? An Abdullah bin Mas'ud, an Salim maula Abi Hudzaifah, dan Ubay ibnu Ka'ab dan Mu'adz ibnu Jabal. Maka di sini 4 ahlul qurra dari para sahabat. Apa maknanya ahlul qurra? Apakah ahlul tajwid? Bukan. Ahlul qurra di sini mereka menghafal dan membaca apa yang dibaca Al-Qur'an dari Nabi. Maka pertanyaan besar, apakah antum mengira sekarang di saat sholat berjamaah dimanapun, di masjid manapun, bahwa Nabi selalu membaca dengan qiraah Hafs an Asim yang ada di masjid tersebut? Sepanjang tahun membaca qiraah Hafs an Asim? Jawabnya tidak. Nabi pada saat itu diturunkan Al-Quran seperti di hadis yang telah kita lalui di Musnad Imam Ahmad dari Ubay, unzilal Quran ala sab'a ahrufin. Dan di hadis muttafaqun alaih dari Umar, bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek bahasa Arab. Faqra'u ma tayassara min.
Maka bacalah dari apa yang Allah mudahkan kepada kalian. Maka ada yang membaca dengan Hafs an Asim, ada yang membaca qiraah Wars an Nafi', ada yang membaca dengan qiraah yang lainnya. Maka Nabi mengajarkan para sahabat, dan para sahabat mendengar dari Nabi, bukan yang antum pahami pembacaan qiraah Hafs an Asim saja, sehingga antum memahami bahwa qiraah yang harus ada di masjid harus qiraah Hafs an Asim. Jika ada selain qiraah Hafs an Asim bid'ah, qiraah apa ini? Salah. Kita katakan justru dari ucapan antum yang mengatakan salah ataupun bid'ah dari kejahilan, dari ketidakfahaman.